Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, ibu-ibu semua yang sudah hadir tepat waktu ya, jam 9 lebih sedikit. Akhirnya sudah berkumpul kembali di Majelis Ta'lim Al-Karimah dengan program yang baru. Sekarang kita bersama Bunda Kurnia khusus di kajian sirah yang kita namakan Sirah Station. Jadi setiap kajian Bunda kita sudah fokus di sirah ya. Sirah itu sejarah. Kita akan mempelajari banyak tokoh-tokoh dalam Islam yang sudah selanjutnya kita ketahui, para nabi, sahabat, dan tabi'in. Baik, tanpa berpanjang-panjang, kita akan memulai kajian ini dengan judul Jalan Juang Keluarga Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi kita akan masuk ke Hari Raya Idul Adha yang tentunya tidak terlepas dengan sejarah keluarga Nabi Ibrahim. Kepada Bunda Kurnia tilawah, ya selalu lupa ya. Kepada Kak Rahma, kita buka dulu kajian kita ini dengan ayat suci Al-Quran. Bisa dibuka dengan surat Al-Hajj ayat 26 sampai 28. Mbak Desi bagian ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa istawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Wa'adzim fin-nasi bil-hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Maha benar
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah kepada Allah Ibunda yang dirahmati, pagi hari barokah ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kajian khusus untuk tema saya di setiap awal bulan. Jadi saya hadir di pekan pertama, sedianya hari Selasa ya Pak ini, tapi karena kemarin saya lupa terlanjur membuat janji dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, akhirnya saya izin kemarin ke sana dan kita pindah hari Rabu untuk bulan ini. Pekan bulan depan insya Allah tetap kembali ke hari Selasa di jam yang sama di pekan pertama. Kajian khusus kita kasih judul Sirah Station. Ini adalah komunitas yang saya dan teman-teman bangun, para pecinta sirah yang khusus membahas tentang sirah an-nabawiyah yang terkait dengan dunia pengasuhan. Hari ini kita akan bahas tentang jalan juang keluarga Ibrahim alaihissalam karena kebetulan bertepatan dengan Dzulqa'dah yang akan memasuki Dzulhijjah ya, bulan haji, dan salah satu peninggalan berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ritual haji yang akan terus ada sampai yaumul akhir ya, sampai hari kiamat tiba. Baik Ibunda yang dirahmati Allah, kita akan mulai cerita tentang Ibrahim alaihissalam bermula dari kelahiran beliau. Sesungguhnya ketika Ibrahim alaihissalam dilahirkan, pada masa itu adalah masa di mana sedang merajalelanya Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi cerita tentang orang-orang yang mirip Fir'aun itu ternyata banyak dalam sejarah. Bukan cuma sekedar cerita yang kita dengar di masa Nabi Musa alaihissalam saja, tapi hampir banyak cerita itu selalu lahir Fir'aun baru yang dirinya ingin disembah. Demikian juga di masa ketika kelahiran Nabi Ibrahim, di mana pada masa itu juga setiap anak laki-laki yang lahir itu perlu untuk dibunuh, sehingga tanpa diketahui oleh ibu Ibrahim alaihissalam, ternyata ibu Nabi Ibrahim itu mengandung. Dia sendiri kan nyangka, tahu-tahu di dalam perutnya sudah ada bayi, dan seketika itu juga dilahirkan gitu. Pokoknya gendut terlahir gitu, nggak ngerasa gendut malahan, pokoknya lahir aja bayi. Dan itulah yang bisa membuat dia itu bisa nyaris terbunuh dan alhamdulillah berhasil dilindungi oleh kedua orang tuanya. Lahir dari seorang perempuan yang memiliki suami produsen berhala. Jadi kalau kita sekarang tuh pedagang handphone karena berhala saat itu adalah alat komunikasi, ngobrol sama Tuhan. Mau minta aja ngobrol aja sama berhala, mau curhat minta aja sama berhala sama Tuhan-Tuhannya. Nah kalau ajar ayah dari Ibrahim alaihissalam khusus membuat berhala dari kayu, dan itulah yang dilakukan. Ada kalanya Nabi Ibrahim kecil itu disuruh mengantarkan berhala-berhala ini ke orang-orang yang memesan, dan dengan terpaksa dia turut gitu ya, membawa berhala-berhala itu ke rumah para pemesannya sambil dia itu bertanya, sebetulnya Tuhan itu siapa? Kenapa benda mati seperti ini? Hingga akhirnya kita tahu prosesnya adalah dia mencari Tuhan ya. Mencari Tuhan di malam hari ada bintang. Ternyata dia bilang bintang lenyap ketika bulan datang. Bulan lebih besar dari bintang. Dan ternyata bulan pun lenyap di pagi hari. Ada matahari yang lebih besar. Dan ternyata matahari tenggelam ketika malam hari tiba. Maka dia bilang kalau begitu Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya. Dan dia terus memohon kepada Allah agar diberi hidayah, agar dia terus beragama tauhid yang baik. Nah pada masa itulah Allah menurunkan wahyu kepadanya bahwa dia adalah menjadi seorang rasul dalam usia yang sangat muda. Dan orang pertama yang disuruh untuk mengikuti agamanya adalah ayahnya sendiri. Gitu. Ayah, ini kan benda gak berguna, kenapa? Gitu. Gak bisa nolong, gak bisa ngasih manfaat. Mengapa ayah sembah? Dia diusir oleh ayahnya. Pergilah engkau yang mencoba menghapus agama nenek moyangmu sendiri. Dan akhirnya Ibrahim pun pergi.
pergi jauh dari ayahnya dalam kesendirian, tetapi ia masih terus berupaya untuk menyeru. Dan di antara upaya yang dilakukan adalah ketika menjadi kebiasaan orang-orang di wilayah Babilonia saat itu adalah ada pesta khusus di mana orang akan keluar dari kota tersebut pergi ke tempat yang lebih jauh, dan misalnya ada pesta besar. Semua orang tak boleh ada di wilayah kota tersebut kecuali harus keluar dari kota itu. Dan Ibrahim beralasan kepada orang di sekitarnya, aku lagi sakit, gak bisa ikutan dengan kalian. Ya udah gak apa-apa. Dan ternyata itulah kesempatan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota. Dan ia menggantungkan kapak besar di tempat berhala terbesar. Dan itulah yang memicu kemarahan semua orang atas peristiwa itu. Gak mungkin nih berhala yang gede yang hancurin yang lain gitu ya. Lah kenapa disembah kata Ibrahim? Udah tahu pasti dia kerongnya Ibrahim. Maka Raja Namrud yang waktu itu berkuasa mendengar berita itu segera menghukum Ibrahim alaihissalam. Dipanggil dulu sebelum dia dihukum. Apa betul kau punya Tuhan selain aku? Ya, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Lalu kata Namrud, apa kehebatan Tuhanmu? Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau begitu aku juga bisa. Nih, ada orang yang mau jadi mati karena saya bebaskan dia. Nih, ada orang yang hidup ya, saya matiin, yang dimatiin gitu. Saya bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Tapi Tuhanku bisa memindahkan matahari dari terbit dari barat, tenggelam dari timur ke timur ya. Kalau kau bisa melakukannya, lakukan. Dan kata Fir'aun, aku tidak bisa melakukan. Dia merasa kalah di situ. Nah, semakin marah Fir'aun atas sikap dan perilaku Ibrahim alaihissalam yang mencoba berargumentasi dan dia gagal dalam komunikasi tersebut. Orang-orang di sana sudah sangat marah dengan Ibrahim alaihissalam atas penghinaan terhadap berhala mereka. Sebagian ada yang mengikuti agama Ibrahim, tapi sebagian memilih untuk memusuhi beliau. Maka selama berhari-hari, sampai dikatakan berbulan-bulan mereka mengumpulkan kayu bakar. Kalau berbulan-bulan artinya kayu bakar banyak banget ini. Sampai dikatakan sudah membentuk seperti sebuah istana yang besar. Lalu mereka mulai membakarnya hingga api berkobar sangat besar. Dan mereka bingung bagaimana cara memasukkan Ibrahim untuk dibakar di dalamnya. Maka dibuatlah sebuah ketapel yang bisa melemparkan tubuh Ibrahim alaihissalam untuk masuk ke dalam bagian dari gundukan-gundukan kayu bakar yang terbakar. Masuklah dia ke dalam gundukan tersebut dan dibakarnya selama 50 hari ternyata. Jadi kalau dalam sejarah itu 50 hari lama ya gitu. Logikanya waktu udah habis badannya, karena itu api gak bakal pernah habis karena betul-betul sangat besar sekali. Dan Allah memberikan mukjizat di sana, apinya dingin dan tidak membakar sedikit pun tubuh Ibrahim alaihissalam kecuali tali ikat tangannya. Bahkan di dalam tempat bakaran yang panas itu, Ibrahim alaihissalam hidup di tengah taman surga. Sehingga di 50 hari itu sampai aja gitu. Dan ketika 50 hari telah berakhir, orang-orang di Babilonia itu mengira bahwa Ibrahim telah melebur menjadi arang. Tahu-tahu keluar ujuk-ujuk orang gitu. Nah, sebagian orang melihat mukjizat itu masuk ke dalam agama Ibrahim alaihissalam dan ia pun diusir gitu ya. Karena wah udah kata Fir'aun, udahlah percuma dibakar tuh gak mempan, suruh pergi aja dari sini biar gak mengganggu masyarakat kita. Maka pergilah Ibrahim alaihissalam ke wilayah Palestina. Nah, di sanalah dia kelak akan menikah dengan seorang perempuan Palestina yang solihah, yaitu Siti Sarah, gitu, Siti Sarah. Dari sini mereka hidup sampai akhirnya nanti suatu saat mereka akan berhijrah sampai ke wilayah Mesir. Dan disitulah terjadi perjumpaan agung dan mulia dengan Siti Hajar. Siti Hajar, jadi kalau saya ceritain ulang jangan bosan ya. Kata Siti Hajar, 3 hari yang lalu aku adalah putri seorang sultan, tapi sekarang aku adalah budak belian Fir'aun. Jadi Siti Hajar itu adalah putri raja negeri Kanaan. Nah, negeri Kanaan ternyata berada di wilayah Syam. Wilayah Syam ini berarti wilayah juga Palestina.
Berarti ketika saya membaca kembali sejarah perempuan mulia Siti Sarah dan Siti Hajar ini, mereka ini perempuan yang memang akhlaknya agung dan mulia, datang dari wilayah Palestina. Jadi Palestina ini memang istimewa ya. Selalu memproduksi, menghasilkan kader-kader terbaik, manusia-manusia terbaik dengan kualitas akhlak yang paling terbaik. Nah, termasuk juga Siti Hajar, karena datang dari keturunan Raja Kanaan yang buminya diberangus, dihancurkan, diambil semua aset kekayaannya dan terbunuh suku bangsa dari keluarga Hajar. Yang masih hidup hanya Hajar saja. Dan pergilah akhirnya Hajar dibawa sampai ke Mesir oleh Fir'aun, dan disitulah berjumpa dengan Siti Sarah. Perjumpaan ini kalau dramatikalnya ya, kisah dramatikal mereka, meskipun ini mungkin sangat Israelian, tetapi tidak mengapa kita dramatisir dramatikal intinya begini. Berjumpalah Hajar di ruang membatik Fir'aun dengan seorang perempuan mulia bernama Sarah. Tak sengaja ia menumpahkan tinta pada saat membatik, tinta yang dimiliki Sarah. Maafkan aku, aku telah menumpahkan tintamu, kata Siti Hajar. Tidak mengapa nak, tidak mengapa, aku bisa merapikannya sendiri, kata Siti Sarah. Segeralah Siti Hajar mendengar sebuah suara yang lembut penuh karisma, dan disaksikan bahwa wanita yang ada di hadapannya wanita cantik yang sangat anggun mempesona. Kata-katanya begitu lembut menghujam di sanubarinya. Dan saat bersamaan Siti Sarah pun menatap wajah Siti Hajar, seorang perempuan berani, nampak dari sorot matanya yang tajam, hingga Siti Sarah menjuluki Siti Hajar sebagai ia laksana dua mata pedang yang tertundus. Satu sisi adalah penerimaan ia atas takdir hidupnya di mana ia kehilangan seluruh keluarganya, dan satu bagiannya adalah sebuah amarah yang ia coba kendalikan disebabkan keluarganya yang diberangus oleh Fir'aun, dan ia mencoba menerimanya. Jadi disinilah pertemuan itu terjadi. Mereka saling berbincang, dan ternyata apa yang dibincangkan oleh Siti Sarah membuat dia teringat tentang ayahnya sendiri, karena ayahnya Raja Kanaan adalah pengikut agama tauhid dari Ibrahim alaihissalam. Jadi nilai-nilai itu sudah didapat ya. Nah, pucuk dicinta ulang tiba ibaratnya. Siti Hajar bertemu langsung dengan sosok yang selama ini ayahnya ceritain, tapi tidak pernah kenal. Justru sekarang dia berada di dekat orang mulia ini. Sampai cerita tentang bagaimana Siti Sarah hendak dinodai oleh Fir'aun, lalu dibuat oleh Allah ia menjadi lumpuh, tangannya, kakinya, bahkan keluh lidahnya, hingga akhirnya Fir'aun membebaskan Sarah, asalkan ia mau mengangkat sihir katanya. Sihir yang dibuat Sarah untuknya. Dan Siti Sarah tinggal berdoa saja pada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari penghormatan yang diambil dan ternodanya kehormatanku disebabkan oleh Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun pun bisa leluasa bergerak, dan dia amat takut setiap kali melihat Sarah. Maka diusirlah Ibrahim dengan Siti Sarah dengan diberikan harta kekayaan yang banyak. Lalu kemudian mereka pun dihadiahi Siti Hajar. Akhirnya hijrah kemana? Balik lagi ke Palestina. Maka mereka pun akhirnya tinggal di Palestina bertiga sebagai keluarga kenabian. Siti Hajar merasa beruntung bahwa ia menjadi bagian dari keluarga kenabian yang selama ini dirindukannya. Ia banyak belajar tauhid dari kedua orang mulia ini. Ia bukan budak, tapi ia telah diangkat menjadi seorang anak bagi Siti Sarah maupun Ibrahim. Bertahun-tahun mereka hidup lama. Siti Sarah terfikir, suamiku semakin tua, padahal akhlaknya sangat mulia, dan dia belum memiliki seorang anak. Sementara aku telah berusia 90 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak? Maka diusulkan kepada Ibrahim,
nikahilah Siti Hajar putri kita. Tidak. Bagaimana mungkin aku akan menikahinya? Nikahilah. Sampai Allah memerintahkan Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dan akhirnya Siti Hajar menjadi istri Ibrahim alaihissalam. Yang tadinya mereka ada dalam satu tenda yang sama mereka. Dan tenda Siti Hajar di sini, tenda Siti Hajar di sini. Ketika malam pertama, maka Siti Hajar keluar mengantarkan Ibrahim untuk pulang ke rumah Siti Sarah sambil membawa lentera. Padamkanlah lenteraku ya Ibrahim suamiku. Biarkan lentera Siti Sarah yang tetap menyala untukmu. Ibrahim mengerti bahwa maksud dari Siti Hajar adalah ceraikan aku. Tapi Ibrahim mengambil lentera ini diletakkan di tengah-tengah di antara dua tenda tersebut. Artinya tidak akan menceraikan kalian berdua. Dan lahirlah Ismail alaihissalam. Orang yang paling berbahagia atas kelahiran ini adalah ternyata Siti Sarah. Sejak hari kelahirannya, pengasuhan Ismail sepenuhnya ada di tangan Siti Sarah dan Ibrahim alaihissalam. Setiap hari bersama Siti Sarah, bermain, berkisah, dibacakan kalam-kalam Allah. Dan Siti Hajar hanya mengasuh Ismail pada saat Ismail menangis dan membutuhkan air susu saja. Diberikan. Dan itu berlangsung hanya beberapa pekan saja. Sampai tiba-tiba Allah memerintahkan agar mereka dipisahkan. Siapa yang kasih dipisahkan? Baru beberapa minggu Siti Sarah merasa punya anak, meskipun itu anak Siti Hajar. Kemudian Ibrahim baru saja gembira harus berpisah. Jadi kalau ada yang mendengar cerita ternyata Siti Sarah cemburu begitu Ismail lahir, itu tidak benar. Yang benar adalah justru Siti Sarah sangat gembira karena dia ngarepin, ya kan, dari awal menikahkan Siti Hajar karena dia yang pengen punya anak itu. Dan ketika anak lahir dia juga yang merawatnya. Dan akhirnya ketika perintah Allah untuk mengusirnya, membawanya pergi jauh dari Siti Sarah, sebelum dibawa gelisah dan resah atas kepergian Ismail alaihissalam, maka Allah datangkan dulu dua malaikat, 2 atau 3 malaikat ya, 3 malaikat tidak salah. 2 malaikat atau 3 malaikat itu malaikat yang di Nabi Lut alaihissalam. 2 malaikat yang datang, yang tidak mau makan dan minum disuguhkan makan oleh Ibrahim hingga Ibrahim menjadi menggigil karenanya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah akan mengkaruniakan kepada Siti Sarah seorang putra yang bernama Ishak. Alangkah gembiranya Ibrahim mendengar kabar itu. Demikian juga dengan Siti Sarah. Artinya adil di sini ya. Ismail pergi ada harapan mengandung gitu dari Nabi Ishak akan lahir dari rahim Siti Sarah meskipun sudah berusia tua. Awalnya mereka ragu bagaimana mungkin seorang wanita tua 90 tahun bisa melahirkan seorang anak. Tapi dengan keyakinan itu Allah izinkan bisa terjadi kelahiran Ishak alaihissalam. Berangkatlah Ibrahim dengan keluarga kecilnya sampai ke lembah yang bernama Bakkah. Gersang dipenuhi gunung-gunung. Nanti kalau ibunda semua pergi umrah atau berhaji akan melihat kota Makkah itu dikelilingi gunung. Dulu sepi dan gersang. Mereka menggunakan seekor unta yang dipakai dan bekal makanan mereka pun secukupnya aja dibawa. Kata Ibrahim, ya Hajar, bawa makanan sekedarnya aja, bawa minuman sekedarnya aja, bawa pakaian sekedarnya aja. Mau kemana udah ikutlah. Kita ini jadi untanya mau kemana ini? Ikutin aja tuh. Dan Jibril menyertai unta yang mereka pergunakan sehingga jalan unta itu dari Palestina menuju Bakkah menuju Mekah itu terasa ringan. Dan Ibrahim selalu berharap bahwa setiap kali ada kebun kurma itu unta berhenti gitu, supaya dia tenang meninggalkan anak dan istrinya. Di sini. Ternyata enggak, lanjut lagi. Ya, hati-hati ya. Ada kalanya mereka makan sambil di jalan. Terus ketemu lagi nih kayak danau semacam oase gitu ya. Kayaknya di sini nih. Jalan lagi.
Ibrahim makin gelisah. Ya Allah, ibu unta mau dibawa kemana? Sudahlah, aku pasrahkan. Keluargaku ini tidak kau letakkan di mana. Siti Hajar tidak tahu apa-apa. Kalau Ibrahim tahu, ini istrinya bakal letakkan di mana. Dan ternyata betul-betul letakkan di tempat yang paling mengerikan. Orang bilang mencekam, gersang, panasnya luar biasa. Dan ketika diletakkan di situ, Ibrahim langsung pergi meninggalkannya. Hanya tinggal berbekal satu kantong air yang tersisa. Makanan tak habis dimakan di jalan. Dikejar oleh Ibrahim. Mengapa engkau meninggalkan kami di sini ya Ibrahim suamiku? Tak dijawab. Mengapa kau tinggalkan kami di tempat yang seorang pun tak mungkin menjumpai kami? Ibrahim tak menjawab. Hingga sadarlah Siti Hajar, aku salah dalam bertanya. Suamiku ini seorang nabi dan rasul. Wahai Nabiullah, wahai Khalilullah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, apakah Allah yang memerintahkan meletakkan kami di sini? Benar. Allah tanpa melihat wajah kedua orang yang dicintainya. Karena Ibrahim yakin kalau melek dikit ini, aduh udahlah gak bakalan bisa ninggalin. Maka akhirnya ditinggalkanlah. Dan Siti Hajar mengatakan, pergilah engkau, pergi dan tinggalkan kami di sini. Niscaya kau akan menjumpai kami. Allah cukupkan dan Allah penuhi segala minta kami. Kesabaran yang luar biasa. Pergi Ibrahim terus. Baru di kejauhan itu dia naik di atas Kubais. Bukit Kubais itu sekarang tepat menjadi istana raja di dekat Masjidil Haram. Dia tinggal lihat ke bawah, dipantau. Ya Allah, hari makin malam. Disaksikan anak istrinya sedang membuat tenda untuk melindungi diri mereka dari dinginnya gurun yang sangat gersang tanpa pepohonan itu. Seraya Ibrahim alaihissalam berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku telah meletakkan keturunanku di dekat baitmu, Baitullah. Padahal gersang, gak ada rumah Allahnya. Tapi di situ pernah ada Baitullah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Pondasinya masih ada, tapi bangunannya sudah tidak ada. Maka dikatakan aku telah meletakkan sebagian keturunanku berada di Baitullah, dekat dengan Baitullah-mu. Maka buatlah orang-orang yang di sekitarnya mencintai mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa ruku dan sujud kepadamu, dan berikanlah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, rezeki yang banyak itu ada di tanah tersebut, dan itu diijabah Allah ya. Sehingga jadilah tempat di mana Siti Hajar tinggal itu kelak menjadi negeri paling subur sampai hari ini, dan menjadi tempat orang sholat sampai hari ini. Ketika malam hari telah tiba, Ibrahim sudah tak ingat lagi oleh Siti Hajar. Maka kembali Siti Hajar menyalakan benderanya. Kutunggu engkau ya Ibrahim. Aku tahu kau akan kembali lagi kepadaku, menjumpai anak kita. Kutunggu engkau memadamkan sendiri lentera ini dengan tanganmu. Dan sejak saat itu Siti Hajar tak pernah berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam sampai terus prosesi peristiwa penyembelihan, peristiwa pelemparan batu ketika akan menuju tempat penyembelihan, dan terus sampai kepada peristiwa-peristiwa lainnya. Pembangunan Ka'bah, ia tidak lagi melihat suaminya datang ke tempat itu. Dan Allah buatlah negeri di mana Siti Hajar tinggal hari ini terekam dalam sejarah panjang umat Islam dan akan berakhir di hari akhir nanti, yaumil akhir. Nah, apa yang Allah hadiahkan untuk kedua orang perempuan mulia ini? Siti Sarah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keturunan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini lahir menjadi pemuda pemberani yang sangat gesit dan lincah. Tadi Ismail sudah kita ceritakan. Sekarang Ishak akhirnya menikah dengan juga perempuan. Istrinya bernama Rifqah. Dia perempuan Palestina.
Pokoknya ini orang Palestina rata-rata gitu ya. Dan ia menikah di usia belia 20 tahun sampai 20 tahun perkawinan belum dikaruniai anak. Sementara Ibrahim semakin menua, Siti Sarah semakin menua, umurnya ratusan tahun. Dan belum ada cucu yang bisa dihadiahkan untuk mereka berdua. Baru di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun Rifqah hamil dan melahirkan 2 orang anak, yaitu langsung anak kembar. Satu bernama Ais, satu bernama Yakub. Ini cucu yang paling dicintai oleh Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak. Senang dia punya langsung anak kembar. Dan akhirnya keduanya wafat, Siti Sarah dan Ibrahim alaihissalam, dan dibesarkan oleh keluarga Ishak. 2 orang anak kembar yang mulia ini. Tapi ada kecondongan Nabi Ishak terhadap Ais, karena Ais adalah putra pertamanya. Nampak dari sikap dan perilakunya. Kalau Ais punya karakter pemberani, gagah, cenderung emosional, dan kerjaannya berburu di hutan mencari hewan-hewan liar. Sementara Yakub, saudara kembarnya ini, punya perangai yang lembut, halus, pekerjaannya juga sama berurusan dengan hewan, tetapi dia memilih untuk beternak. Kalau Ais senangnya menangkap yang liar, kalau ini ternakan domba yang diternakkan, tertib gitu. Jadi banyak sekali hewan ternak yang dihasilkan dari hasil ternak yang dilakukan oleh Yakub ya, Yakub. Nampak sekali perilaku kasih sayang ini oleh Rifqah, ibunya, ingin sekali agar Nabi Ishak ini kok dia sedikit juga perhatian sama Yakub. Ketika suatu hari Nabi Yakub yang telah buta, Nabi Ishak yang telah buta matanya dan tidak bisa melihat dengan jelas, meminta makan. Dipanggillah Ais, Ais, aku pengen banget makan daging hewan kurbanmu. Tolong kau masakkannya. Saking senangnya pengen membahagiakan ayahnya, maka pergilah Ais memburu hewan untuk dipersembahkan bagi ayah yang dicintainya. Ibunya mendengar itu, buru-buru kemudian ngasih kabar kepada Yakub, ayahmu lagi pengen makan daging. Sok atuh dipotong itu kambing yang kamu piara, gitu ya. Dia nggak bilang bahwa kakaknya diperintah ya. Dan disembelih, dimasak sampai masakan yang paling enak. Lalu dihidangkan untuk ayahnya. Siapa kamu? Ais, kan ditanya sama Ishak. Dia adalah putramu, kata Rifqah. Jadi ada ketidakjujuran Rifqah gitu ya di sini. Dia adalah putramu. Dipikirnya Ais. Dimakanlah kambing yang lezat masakan dari Yakub ini. Lalu kemudian Rifqah berkata, doakanlah putramu ini. Didoakan bahwa dia kelak akan memiliki kekuasaan yang luas, memiliki keturunan yang baik. Ternyata setelah itu selesai, datanglah hidangan yang sudah dimasak oleh Ais. Ayah, ayo kita makan. Ini hewan yang kau inginkan. Loh, bukannya tadi kau telah membawakan aku makanan? Maka sadarlah Ais bahwa tadi ia telah dahului oleh saudaranya yang bernama Yakub. Maka marahlah ia. Ia merasa kesempatan untuk didoakan ayahnya itu hilang. Meskipun demikian, Rifqah berkata, doakanlah anakmu itu nanti. Didoakan. Tapi rupanya Ais sudah begitu amat marah. Dia sudah ingin membunuh saudaranya. Pokoknya tidak akan membiarkan dia hidup. Dicari saudaranya. Rifqah mencoba melindungi Yakub. Lalu dia bilang, pergilah kau ke negeri pamanmu. Ayo pergi. Ada apa ibu? Ada apa? Dijelaskanlah. Dan akhirnya Yakub mengerti. Anak yang selama ini berada dalam asuhan ibu bapaknya, tidak pernah pergi berburu seliar kakaknya, biasa hidup dalam kenyamanan, harus pergi sendirian sebatang kara, pergi menjumpai pamannya di tempat yang jauh yang bernama Laban, nama pamannya. Sampailah ia berjumpa dengan pamannya. Lalu kemudian ia tertarik karena si paman punya anak 2. Anak yang pertama bernama Laya, anak yang kedua
kedua bernama siapa? Kalau saya lupa namanya. Siapa nama anaknya? Rohilah. Ya. Rohilah. Anak yang kedua namanya Rohilah. Cantik sekali. Sehingga Yakub terpesona. Maka dia bilang, "Paman, aku mau nikah sama putrimu." "Oh boleh, tapi syaratnya kau harus kerja 27 tahun dulu." Kerja 7 tahun dinikahkan. Di malam pertamanya tirainya dibuka, ternyata dinikahi Laya. Laya ini perempuan yang tidak secantik adiknya Rohilah. Matanya sakit, buta sedikit, wajahnya tidak cantik, dan kata-katanya juga tidak indah. Dan Yakub kecewa. "Aku maunya nikah sama Rohilah, kenapa sama kakaknya?" Lalu kata Laban sang paman, "Di budaya kami, kalau kakak belum menikah, maka kau harus nikahi dulu kakaknya, baru kau bisa nikahi adiknya. Kalau kau pengen nikahi adiknya, maka kau harus lagi bekerja bersamaku selama 7 tahun." Maka bekerja lagi yang 7 tahun demi menikahi Rohilah yang dicintai. Dan akhirnya ia berhasil menikahi Rohilah. Nah, dari pernikahan Laya dan juga ada budak yang dinikahinya, maka ia mendapatkan kurang lebih sekitar 10 orang anak dan mendapatkan 2 orang anak dari Rohilah. 2 orang anak. Siapa 2 orang anaknya? Yusuf dan Bunyamin. Itu ceritanya. Jadi akhirnya berlanjutlah cerita tentang iri mengiri ini gitu ya, sampai kepada Yakub nampak lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin gitu, yang berujung kepada permusuhan 10 saudara Yusuf yang akhirnya mencelakakan ia sampai dibuang ke sumur gitu. Begitu awal mula ceritanya. Tapi cerita ini tidak mengada-ada. Ini merupakan sebuah proses manusiawi manusia, dan ini bisa menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa dalam pengasuhan ketika membandingkan dan membedakan anak yang satu dengan anak yang lain, maka akan ada dampak. Meskipun demikian, pada akhirnya Nabi Yakub nantinya tuh setelah punya anak segitu banyak pulang menjumpai saudaranya, menjumpai ayahnya juga, bahkan turut memakamkan ayahnya ketika ayahnya meninggal dunia, dan bertemu dengan Ais dengan membawa perbekalan harta yang sangat banyak dan berlimpah. Dan ketika ditanya, "Harta ini untuk siapa?" "Ini untuk saudaraku Ais." Ais yang menjumpai pun akhirnya memaafkan, disayang kembali Yakub sebagai saudaranya. Jadi ada saat di mana permusuhan dalam anggota keluarga terjadi disebabkan perlakuan tidak adil orang tua. Meskipun demikian, alhamdulillah mereka orang soleh yang bisa berdamai. Tapi dampaknya juga adalah Nabi Yakub melakukan hal yang sama kepada anaknya, sehingga berdampak kepada anak yang bisa disayanginya. Nabi Yusuf menjadi terusir. Itulah cerita abadi yang sampai hari ini masih terekam dalam sejarah. Artinya 2 orang perempuan mulia, Siti Sarah, Siti Hajar, keduanya mendapatkan kedudukan mulia di muka bumi. Siti Sarah mendapatkan hadiah dari Allah atas kesabarannya. Semua keturunan Nabi terus. Lalu Siti Hajar mendapatkan keutamaan. Dia enggak punya anak cuma 1 yang Nabi Ismail doang. Tapi keturunan berikutnya meskipun enggak ada Nabi, langsung ditutup dengan Nabi terakhir. Nabi paling mulia, Nabi terbaik di antara para Nabi gitu. Jadi adil banget ya. 1 jadi umul anbiya, tapi ini jadi umul khotamun nabiyyin gitu. Jadi ibu bagi Nabi terakhir. Masya Allah. Keduanya pantas mendapatkan kedudukan itu. Dan akhirnya jadilah jejak rekam jalan juang keluarga Ibrahim ini menghasilkan ini gitu. Jejak Siti Sarah dan Nabi Ibrahim menjadikan tempat di mana mereka pernah hidup dan tinggal ada Al-Quds atau Baitul Maqdis yang ditempatkan sebagai tanah yang disucikan dan penuh keberkahan. Al-Quds adalah bagian dari Syam
wilayah yang terletak di timur Laut Mediterania. Barat dan sebelah baratnya Sungai Efrat, utaranya Gurun Arab, dan sebelah selatannya Pegunungan Taurus. Wilayah di mana para nabi dan rasul diturunkan dan menjadi tempat tinggal dan tujuan utama perjalanan mereka. Jadi memang ini negeri yang saya sangat rindukan. Mudah-mudahan tahun ini Allah izinkan bisa sampai ke Al-Aqsa ya. Amin. Setelah pandemi kemarin. Waktu pandemi 2020 sebetulnya saya sudah tinggal berangkat saja ke Aqsa, tapi tepat tanggal 20 hari di mana kami akan siap berangkat umrah dan Aqsa ternyata di lockdown ya. Indonesia lockdown, Saudi lockdown, akhirnya nggak jadi. Negeri yang kalau orang sudah sampai ke sini ya, itu katanya hidayah itu masuk ke dalam diri seseorang seperti sulit untuk dilepaskan. Mulan Jamila sampai pakai jilbab gara-gara dia ke Al-Aqsa. Pergi umrah, pergi bolak-balik Haram Madinah belum pakai jilbab. Tapi begitu sampai Aqsa tentu pakai jilbab. Banyak sekali artis-artis itu yang kita temui pakai jilbab hijrah, itu rata-rata ketika kaki mereka sudah sampai ke Aqsa. Saya lihat Maya Estianti sampai ke Aqsa ini sekarang ya. Mudah-mudahan pulang pakai jilbab. Katanya tidak beda, katanya begitu. Padahal pahala beribadah di sini itu 500 kali saja. Dibandingkan pahala di Nabawi 1000 kali, dibandingkan pahala di Haram 100.000 kali, ini kecil sebetulnya. Tetapi ini negeri yang memang punya pesona para nabi dan rasul. Makanya menjadi negeri yang menjadi tempat tinggal dan tujuan utama perjalanan para nabi. Berikutnya ya. Di tanah Al-Aqsa inilah, jadi ini yang penasaran Mbak Mia ya, kan di sini juga pernah ikut. Jadi namanya Masjid Al-Aqsa itu bukan yang kuning, bukan ya. Masjid Al-Aqsa disebutnya adalah kawasan Aqsa. Ya, kawasan. Jadi begini tuh, semuanya ada kotak putih ini. Jadi semuanya adalah area Masjidil Aqsa. Bukan cuma yang kuning. Yang kuning itu namanya kubah Sahrah ya. Nah, kubah Sahrah ini adalah kubah yang diperbaiki di masa Abdul Malik bin Marwan. Lalu Umar bin Khattab membangun di masjid yang lebih kecil di setelah masuk ke Aqsa, itu Masjid Kibli, di masa penaklukan Al-Aqsa di tangan Amir Mu'minin Umar bin Khattab sebagai heritage ya, kenang-kenangan. Jadi dibangun ini. Nah, Sahrah, kubah Sahrah semakin megah itu dibangun oleh Walid bin Abdul Malik, anak dari Abdul Malik bin Marwan. Sehingga akhirnya hari ini heritage atau peninggalan bersejarah Al-Aqsa masih bisa disaksikan oleh kita dengan baik, dengan tertata rapi. Meskipun menegangkan untuk masuk ke kawasan ini sampai ke gerbang itu nggak mudah ya, karena harus melalui pemeriksaan ketat tentara-tentara Israel. Apalagi jika sedang musim di mana mereka ingin iseng gitu ya, berlaku jahat, maka mereka bisa masuk lalu menembaki siapapun. Tapi kalau sama wisatawan katanya mereka nggak berani macam-macam, karena takut kena hukum internasional. Ya, mereka bisa ditutup ya negaranya kalau mereka sampai membunuh wisatawan asing yang sehingga berziarah ke Al-Aqsa. Jadi mereka juga nggak berani macam-macam sebetulnya. Mereka hanya berani bersikap kasar kepada orang Palestina saja. Kayak gitu. Nah, inilah masjid yang tepat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Siti Sarah, Siti Hajar, sejarah para nabi-nabi sebelum maupun sesudahnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi, Yakub, Zakaria, Nabi Isa, semuanya ada di sana. Jadi betul-betul ini kalau kita pelajari di sana udah pasti negeri yang penuh barokah, negerinya para nabi. Karena itu Al-Quran mengungkapkannya dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahi min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa itu adalah dua masjid yang
Allah berkahi sampai sekelilingnya. Nah, sekeliling Masjidil Aqsa itu termasuk wilayah Yordan, wilayah Mesir, wilayah Irak. Itu adalah wilayah yang termasuk terlindungi, mendapatkan keberkahan yang sama. Meskipun Mesir kondisinya nggak semodern Indonesia, karena negeri Mesir itu hampir katanya seperti Indonesia tahun 70-an, 70-80, berarti memang masih kuno gitu ya. Tapi teknologi ada, hanya saja tidak gedung-gedung tidak semewah gedung-gedung kita. Jadul mah. Negeri Yaman yang ada di sekitar juga sama. Kemudian Yordan juga sama. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana, ya siap-siap jangan ngarepin kayak Jepang gitu ya. Ada kereta cepat, gitu. Beda pokoknya ya. Semua tuh mobil-mobilnya nggak bagus gitu. Jangan itu di Saudi saja mobil-mobil Everest itu jadi taksi gitu. Dan tuh jelek gitu, nggak terawat karena satu nggak ada. Saya lihat tidak ada usaha cuci mobil gitu. Kayaknya kalau kita buka usaha cuci mobil aku bisa. Ya nggak ada dosa tempatnya. Kayaknya mereka punya pembantu yang cuci khusus mobil mereka, jadi nggak ada kayak kita itu yang otomatis ya tinggal di dalam mobil cuci mobil, nggak ada di sana. Kalau ada mungkin lebih terawat ya. Nah ini dia. Nah dalam hadis Rasulullah SAW dari Zaid bin Sabit berkata, ketika kami berada di antara Rasulullah pada suatu hari, beliau bersabda, beruntunglah negeri Syam, beruntunglah negeri Syam. Aku berkata, ada apa dengan negeri Syam wahai Rasulullah? Rasul bersabda, para malaikat mengepakkan sayapnya untuk negeri Syam. Nah negeri inilah yang kelak akan menjadi negeri yang menjadi penanda kemenangan Islam di akhir zaman. Jadi Siti Saroh namanya, sejarahnya akan terus ada sampai yaumil akhir juga, karena Masjidil Aqsa ini akan menjadi penanda datangnya gejala-gejala akhir zaman. Demikian juga dengan peninggalan Nabi Ismail, yaitu ritual haji, juga menjadi penanda akhir zaman telah berakhir ketika tidak ada lagi orang yang bertawaf di dalamnya. Sampai sini bisa ditangkap ibu? Masya Allah ya. Jadi kita mau ada benang merah itu rupanya yang menjadi penyebab keberhasilan keluarga agung dan mulia ini. Kita lihat sekarang, kita akan bahas peninggalan Ismail. Nah mumpung pada ngumpul, saya juga berdoa mudah-mudahan kita semua bisa berhaji atau berumrah bersama, diundang secepatnya. Jadi anggap aja ini kajian manasik haji ya, biar langsung dapat kerinduannya tentang Baitullah. Apa alasan Allah mengundang kita menjadi tamunya di Baitullah? Ini peninggalan dari Ismail alaihissalam. Bersama Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dan sampai sekarang masih ada. Suasana sepi ini saya jumpai ketika saya umrah di musim pandemi. Sedih, nggak ada jamaah. Jarak antara saya dengan jamaah lain itu bisa 20 meter dalam tawaf. Saya digandeng oleh adik saya karena saya sesak nafas. Pada saat umrah di pandemi itu mungkin ada gejala COVID gitu ya, tapi tidak positif, hasilnya negatif. Tawaf pun yang sepi seperti itu tidak ada oksigen. Banyak sekali saya melakukan tawaf di tempat yang sesepi ini. Tapi sejarah hidup yang saya alami, alhamdulillah bisa menyaksikan bertawaf pada saat Ka'bah dalam keadaan sunyi. Ternyata Allah punya banyak alasan mengundang kita. Bisa jadi karena ikhtiar kita. Jadi kemarin saya ngisi dinas kesehatan, itu adalah para dokter yang mendapatkan tugas berhaji sebagai pelayan kesehatan haji ya. Masya Allah. Jadi ada orang yang dapat hajinya dengan cara haji abidin atas biaya dinas. Ada juga yang jadi haji kosasi, ongkos dapat dikasih gitu ya, dan nggak apa-apa gitu. Ada yang dapat undian ya, hadiah, beli Indomie di TikTok, ada stikernya, gosok, ada hadiah umroh, dapat gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi
terserah Allah dong mau undang kita dengan cara apa, kan Dia yang punya undangan. Maka jangan pernah batasi undangan untuk pergi umrah maupun berhaji harus dari uang kita. Saya punya saudara laki-laki berkali-kali dapat hadiah umrah dari adik perempuan saya, tapi dia selalu menolak. Enggak, saya nggak mau dikasih sama saudara, sama orang lain. Entar saya mau berangkat sendiri sama keluarga pakai uang saya sendiri. Terus begitu, dikasih lagi, menolak lagi, sampai sekarang nggak berangkat dan tidak kumpul uangnya aja. Dalam diri saya, dia nggak tahu bahwa yang mengundang itu Allah, bukan adik perempuan saya. Mungkin Allah titipin kan begitu ya. Jadi dari situ akhirnya kita perlu untuk juga tidak membatasi diri dari bagaimana cara kita bisa berangkat berhaji atau berumrah. Boleh pakai nabung uang 1.000 ya. Dulu saya pakai botol kayak begini, pakai botol 1.000 saya masukin. Berangkat umrahnya bukan dari uang tabungan, tapi dapat hadiah ya. Sampai sekarang dapat hadiahnya nggak berhenti. Hadiah terus gitu ya. Dikasih terus berangkat gratis. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan, pengennya Agustus saya stay penuh di Madinah gitu ya. Karena anak saya sama menantu saya, cucu saya pindah ya, boyong pergi ke Madinah. Udah dapat kontrakannya, rumahnya besar, saya bisa numpang gitu ya. Jadi saya berharap Agustus kalau perlu sampai 3. Yang cuma minta satu saja darinya, tolong bangunin saya, telepon di waktu subuh. Dulu zaman ibu berangkat haji kita belum ada handphone, semua masih telepon rumah. Dan ibu sebelum subuh selalu sudah keluar rumah ke telepon umum. Kita suka tanya, ibu ngapain malam-malam keluar? Kagak, sambil nyari sayur gitu ya. Tapi itu sebelum subuh gitu. Kenapa ibu lakukannya? Dan rupanya ibu membangunkan murid mengaji itu untuk sholat subuh. Dan dia dari situ ya, berangkat haji, Masya Allah ya. Jadi ya ada banyak cara gitu Allah berangkatkan. Mudah-mudahan dari keturunan kita ada yang berankatin. Amin ya. Dan kapan Allah memanggil? Allah udah manggil dari dulu. Jadi jangan yang bilang saya mah nunggu punya duit banyak, saya mah nunggu dapat hidayah, saya mah nunggu diundang, saya mah nggak mau sendirian, maunya semua orang berangkat sekeluarga. Aduh, kapan berangkatnya? Terlalu idealis. Kan siapa tahu yang sudah berangkat kita. Waktu saya mau berangkat pun yang berangkat cuma saya doang sebetulnya. Saya bilang sama suami saya, Abi mau berangkat nggak? Berangkat, kamu aja mau berangkat duluan kok, beneran nih. Kalau Abi nggak mau, Abi mau berangkat di tanpa. Saya bilang gitu. Oh enggak, saya aja berangkat. Akhirnya alhamdulillah suami istri berangkat kan, jadi saya sama Abi berangkat. Jadi kadang-kala ada kalanya cuma kita doang dulu yang perempuan suruh berangkat. Berangkat aja dulu. Sampai sore baru berdoa supaya semua ini kita angkut gitu. Karena tidak ada yang tahu Allah tuh ngasih biaya buat siapa. Takutnya membuat kita duluan, baik istrinya atau suaminya. Jadi jangan juga terlalu idealis. Jangan bilang nunggu hidayah, jangan nunggu banyak gitu. Karena Allah manggil tuh buat gini gitu ya. Jadi Allah telah memanggil dalam firman Allah, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan atas rezeki itu. Jadi Allah yang tahu hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak atau bisa berupa yang lainnya. Binatang ternak itu bisa jadi bisnis ya. Maka akhirnya Ibnu Katsir menerjemahkan bahwa kata serulah manusia ini untuk datang ke rumahnya Allah ini diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Selesai membangun Ka'bah, Allah turunkan seruan ini sehingga Ibrahim menjawab, wahai Tuhanku, bagaimanakah saya menyampaikan seruan ini kepada manusia sedangkan suara saya tidak bisa mencapai mereka? Maka Allah kembali berfirman, serulah kamu dan akulah yang akan menyampaikannya. Maka naiklah Ibrahim alaihissalam ke atas bukit Kubais seraya menyuruh, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah Baitullah, maka berhajilah
berziarahlah kalian kepadanya. Setelah Ibrahim mengumandangkan seruan itu, bukit dan gunung merendahkan dirinya sehingga suara mencapai seluruh permukaan bumi. Suaranya berbunyi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bunyi gitu. Sampai suara bunyi itu membuat bayi-bayi yang masih dalam rahim ibu dan tulang sulbi juga mendengar seruannya. Dan segala sesuatu yang mendengar suaranya menjawab, baik batu-batuan, pohon, dan lain sebagainya. Didengar pula oleh semua manusia yang telah Allah catat bahwa ia akan mengerjakan haji sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi yang membunyikan lafal labbaik Allahumma labbaik ini langsung diajarkan Allah kepada alam semesta dan langsung kepada kita semua. Jadi ini zikir yang memang diajarkan langsung dari semesta, pemilik semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama-sama kita baca ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu kita sama Baitullah. Mudah-mudahan Allah panggil kita dengan cepat. Amin. Nah, apa motivasi kita supaya semangat untuk bisa haji umrah? Ada 5 keutamaan. Yang pertama adalah kalau kita pergi haji atau umrah, pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berperang. Kalau kita wafat di sana, insya Allah surga tempatnya. Dan ini adalah tempat dan umrah. Yang kedua, bisa menghapus dosa dan mendapatkan balasan surga. Antara satu umrah dengan umrah lainnya menjadi menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Insya Allah. Orang yang berniat haji udah insya Allah, bismillah, yakin sama Allah. Ya, minimal tiket surga udah kepegang. Tapi bukan berarti jadi haji yang nantinya berperilaku buruk ya. Yang mabrur seperti bilangnya. Mabrur itu berarti menjaga terus kesolehan dirinya. Yang berikutnya, dihilangkan kefakiran. Sertakanlah antara umrah dan haji. Ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa. Seperti pembakaran karat dari besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala haji melainkan surga. Jadi Allah kasih kita hilang kemiskinan. Janji Allah. Kayaknya berarti daripada kita nabung buat beli rumah, supaya kita nggak miskin, nabung pertama memang buat umrah aja dulu. Nilainya lebih murah sih Pak. Kalau rumah 240 juta misalkan, umrah 25 juta, 30 juta, pulang dapat jaminan kaya terus gitu. Insya Allah ya, diberi kecukupan dan keberlimpahan. Terus yang menarik, keutamaan haji dan umrah adalah Allah mengganti semua biayanya. Allah akan mengganti semua biaya perjalanan haji dan umrah. Bahkan Allah akan mengabulkan doa dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan mereka dengan lipat ganda. Pada 1 dirhamnya 1 juta dirham. Jadi sebenarnya kalau kita berangkat umrah itu ngeluarin duit, bukan ngeluarin duit, cuma deposit doang. Ngeluarin 30 juta nih berangkat, pesawat segala macam, itu pulang sama Allah diganti sampai ke 1 dirham itu nilainya 1 juta. Berarti kalau kita ambil 1 rupiah dikali 1 juta, 30 juta dikali juta lagi gitu. Banyak apa banyak? Itu nggak bisa dihitung itu nolnya gitu.
Artinya yang tadinya kita berangkat sendirian, tahun depan kita bisa berangkat berdua, tahun depannya lagi bisa berangkat berempat, tahun depannya lagi berangkat bersepuluh. Artinya bahwa Allah lipat gandakan. Cuma itu doang. Jadi coba apa mungkinnya ngeluarin ongkos umrah atau haji yang senilai 30 sampai 50 juta. Jadi mendingan diperjuangkan dari sekarang tuh cuma dipinjemin doang. Nitip ke Allah mau dibalikin. Tahu balik lagi duit dengan cara Allah lah. Bisnisnya ada aja, tahu kembali lagi. Itu pun kan saya alami terus begitu ya. Umrah sekali, umrah kedua, dan umrah ketiga. Gitu. Padahal saya gratis. Biasanya sih memang supaya nggak gratis uang biaya, saya kan kasih uang ongkos gitu ya sama travel, itu saya sedekahkan lagi. Nah itu mungkin yang menjadi lipat gandanya, jadi lipat ganda pahalanya. Dan saya perhatikan pemilik travel yang saya bekerja sama dengannya semakin kaya dia gitu. Karena dia selalu memberangkatkan pembimbingnya gratis kan gitu. Makin kaya dia. Pembimbing berangkat gratis terus gitu. Masya Allah ya. Jadi maka ada apa? Gak akan membuat miskin. Termasuk maka dalam hadis yang lain diriwayatkan Allah mengganti kelelahan dan kepayahanmu dengan dinar dan dirham. Bahkan setiap belanjaan yang dikeluarkan itu Allah ganti dengan dinar dan dirham. Jadi kalau ibu pulang bawa oleh-oleh banyak dibagi-bagiin ke keluarga yang ada di Indonesia, dibalikin lagi itu duitnya ternyata. Masya Allah. Jadi barokahnya luar biasa. Dan pada akhirnya doanya selalu makbul dan saat dia menunaikan umrah. Nah itulah dia yang menjadi kerinduan kita pengen sampai ke negeri di mana Ismail alaihissalam pernah tinggal di dalamnya. Nah ini sekarang rukun haji. Rukun haji sama persis dengan rukun umrah. Cuma ada satu sisipan saja ibadah yang tidak ada di waktu umrah, yaitu wukuf di Arafah. Jadi sama persis tuh. Niat ihram, nah ada wukufnya. Lalu tawaf, sa'i, tahallul, tertib, sama persis. Jadi kalau ibu-ibu pergi umrah, jangan menganggap bahwa saya belum haji, nggak afdal gitu. Enggak. Sudah termasuk kategori seperti mendapatkan haji. Hanya bedanya tidak berkumpul di Arafah saja. Waktunya bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya bebas di luar jadwal yang lain. Tapi semua prosesinya sama. Terus yang bermalam di Mina, di Musdalifah, melempar jumrah di Mina, itu apa? Bagian dari haji bukan? Bagian. Tapi dia masuk dalam kategori wajib haji. Bisa dilihat ya. Ada rukun, ada wajib. Nah, wajib haji ini adalah boleh ditinggalkan dengan cara membayar dam atau dibadan. Jadi sebetulnya prosesi haji itu memang ringkas. Yang bikin terasa lama, yang ini yang wajib haji. Ya kalau yang udah sepuh sih enak ya, punya alasan udah saya mah nitip aja dah, waktunya bawa ini ya. Tapi kalau kita yang muda kayak malu gitu ya. Maksudnya si muda nggak ngerasain gitu. Makanya terasa berat karena yang paling berat itu justru yang wajib haji. Bermalamnya di Arafah sebentar, cuma dari zuhur sampai maghrib. Setelah maghrib kita sudah menuju Musdalifah, cuma sebentar juga. Langsung pergi ke Mina. Nah di Mina ini yang agak lama. Sampai sekitar tanggal 13 Dzulhijjah kita tinggal di sana. Tapi tendanya permanen tuh bagus sekarang mah. Saya lihat kamar mandinya juga kemarin sudah diperbaharui. Sejak pandemi itu kelihatan terjadi pembenahan untuk wilayah Mina. Karena Mina kan memang tempat terlama mukimnya pada jamaah haji. Kalau Arafah cuma sebentar. Tapi tenda Arafah juga dibuat. Nah kamar mandinya bersih, rapih, gak usah khawatir. Kali ini tadi semalam saya mengajarkan dokter yang akan berhaji, saya bilang belajarlah memiliki cara mandi yang efektif. Biasa mandi pakai semprotan. Kalau buat mandi saja, kecuali BAB masuk kamar mandi. Jadi minimal mengurangi kepadatan kamar mandi dan kebersihan bisa dijaga. Terus agak usah nyuci, ngerepotin gitu ya. Enak cuci sama, apalagi saat musim panas cepat kering.
Jadi mak-mak yang dari kampung itu kan biasanya nyuci, lihat air grojogan girang gitu ya, nyuci dulu, daftar nyuci, orang kan ngantri gitu ya. Nah kayak gini perlu toleransi ketika kita pergi berhaji. Itu dia. Ini Masya Allah, ini semua lontar mina itu, pada jumlah itu kan prosesnya Ismail dengan Ibrahim alaihissalam melempar saipah, direkamkan dan diabadikan. Nah inilah negeri di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail, yaitu tanah haram. Jika melihat batas tanah haram itu ternyata adalah jejak tawafnya malaikat Allah. Nih, yang sebelah kiri bentuk tawafnya alam semesta itu kayak gitu, elips, spiral dan beraturan. Setelah saya membuat peta batas tanah haram ditandai dengan wilayah mikot 17 km arah utara, 13 km selatan, 25 barat, 25 timur. Bentuknya ternyata elips tuh, bentuk mikot, area mikot ini. Jadi ternyata area mikot itu adalah putaran malaikat bertawaf. Saya kan nyangka, karena bentuk setelah digambar bentuk lingkaran itu bentuknya elips ya. Zulhulaifah adalah tempat mikot di Madinah atau Bir Ali. Kemudian wilayah Zuhfa kalau dari Eropa, wilayah Syam. Saya dari Turki waktu itu ngambil mikot di Zuhfa. Ada lagi yang Lamlam dari wilayah Asia, Indonesia, ya, Malaysia, Brunei, semua itu pasti ngambil mikotnya dari langit, yang Lamlam. Nah yang Lamlam ini di atas, tapi sekarang fatwa ulama mengatakan boleh berikramnya di Jeddah, boleh di Jeddah. Nah ada lagi namanya Qomro Manajil, Zatul Iraq dan sebagainya. Ada Hudaybiyah, ada Jirona, dan itu adalah tempat-tempat di mana mikot yang ternyata bentuk tawafnya malaikat. Jadi pantas. Kalau tadi Al-Aqsa dilindungi malaikat, maka Masjidil Haram sampai hari ini masih dilindungi oleh malaikat. Nah, kita lihat syarat untuk bisa masuk ke tanah haram ini adalah ihram. Pokoknya kalau masuk ke tanah haram wajib ihram supaya dapat pahala haji atau umrah. Ihram itu pakaian yang membuat kita diharamkan untuk membatalkan apa yang diniatkan. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencabut rambut, menggores kulit, berkata kotor dan sebagainya. Nah, pakaian ihram ini adalah pakaian penyelamat kalau buat saya. Karena di luar tanah suci ini banyak banget peristiwa-peristiwa yang sering kita dengar. Kita nggak bisa lihat Ka'bah, ada. Jamaah kami pun ada yang nggak bisa lihat Ka'bah. Ini disuruh beristighfar sampai bisa lihat. Saya pernah bawa jamaah rombongan Bunda Nini Warisman, kakek dari Banten ya. Itu teriak-teriak di mana? Nek, gimana? Bapak lihat Ka'bah? Mana Ka'bah mana? Ada Bapak, itu di depan. Mana nggak ada? Ada. Bapak salah ngadep Pak, coba balik Pak. Bentar. Rupanya dia menghadapnya ke arah Zam-Zam. Ini arah balik Bu ya. Jadi itu si Ka'bah dibelakangin, dibikin header loh kayak gitu. Sampai kayak bisa bedain belakang sama depan. Dia kan salah gitu kan. Bukan Ka'bahnya nggak ada, Bapak bukti yang salah kita bilang gitu. Orang Bapak nggak lihat beneran gitu. Ya ini antara lucu dan juga masuk akal ya. Tapi ada juga yang memang sama sekali nggak bisa melihat dan baru sudah beristighfar dia bisa melihat. Nah satu cara untuk melindungi kita adalah jadi majin selama di sana. Jangan komentar, jangan tegurannya. Boleh kan kita lihat? Bunia, kenapa? Teman-teman pada hilang sendalnya. Alhamdulillah saya enggak. Bawa Tupperware isi Zam-Zam. Tahu-tahu hilang. Dan dipegang begini. Terus, Tupperware aku mana? Tahu lah, kagak hilang sepatu sendal, tapi hilang Tupperware. Jadi itu tuh nyombong dikit gitu tuh. Teman saya hilang, saya kan enggak. Hilang yang bilang ambil. Jadi nggak boleh juga begitu. Benar-benar harus hati-hati ya. Karena selalu ada sejarahnya.
komplain, jamaah saya yang kerjaannya komplain, sambalnya nggak enak lah, makannya kayak gitu banget, masaknya kurang matang lah, apa gitu ya. Ini mama yang suka ngurus kecewakan jadi komentator makanan, harap diam sampai di sana. Jangan main, diam, kagak boleh ngomong gitu ya, kagak boleh ngomong. Itu sariawan. Dari Madinah aman tuh dia masih bisa komentar. Dagangnya ini nggak tertib. Bunda itu kalau bisa kasih tahu lah kalau pernah Saudi ini tertib Om Syariah bikin sempit jalan, kami mau lewat susah. Kan kalau masuk toko-toko rapi, sekarang rapi sih Madinah, seperti yang dia omongin gitu ya. Cuma jadi gak seru aja gitu, lu pada seru kan kayak Om Syariah. Sekarang nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya dia apapun dikomplainin, apa yang jadi di Madinah polisinya lah dikomentarin, inilah dikomentarin. Saya diamin aja. Pas sampai mau menuju Mekah, udah mau berangkat nih, lapor. Bunda kata temannya, ini uang, coba lihat putih semua, dibuka lubang-lubang besar-besar, coba lidahnya putih semua, sakitnya kayak apa itu? Dibikin nggak bisa ngomong kalau ada di Mekah nanti dia bisa lihat yang lebih parah lagi. Madinah itu udah paling cakep gitu, di Mekah itu lebih crowded sekali. Jadinya mereka dibuat oleh Syariah. Saya bilang istighfar. Sampai di Mekah dia minum air zam-zam terus, sariawannya sembuh dengan izin Allah. Dan dia berhenti tidak pernah komentar lagi. Sampai di Indonesia sekarang tidak pernah jadi komentator. Karena biasanya apa-apa yang dikomentarin. Ini buat mama-mama tukang komplain. Nah, hati-hati. Itu yang nyata-nyata ngoceh melulu ya. Waktu jamaah saya juga yang ngoceh melulu, komplain sama maskapai lah, komplain. Begitu mendarat di Madinah langsung lumpuh ya. Kayak kursi roda, matanya langsung kayak orang stroke gitu, mainnya gitu. Udah kenapa saya? Istighfar. Bapak terbanyak mengkritik apa-apa yang tadi Bapak lihat di jalan. Bapak tidak terima cerita Allah dengan segala fasilitas yang Allah kasih. Ikhlasin ya Pak ya, terima saya. Ya benar ya, istighfar. Terus alhamdulillah sampai pulang dia sehat. Bahkan dia sampai jadi jamaah yang membantu mendorong orang yang pakai kursi roda. Bahkan dia orang paling repot ngebantuin saya ngurusin jamaah. Dibikin sehat sama Allah setelah dia sadar bahwa dia salah, komplain dengan apa yang menjadi jamuan Allah. Jadi semua jamuan ibu ya. Kalau sudah sampai tanah haram tuh semua kejadian ada jamuan Allah. Ketemu orang yang pelit lah, ketemu orang yang ngomel-ngomel itu jamuan Allah. Terima aja, makasih Allah dimarahin orang, makasih Allah dimarahin askar, makasih Allah kita itu. Jadi waspadalah. Jadi itulah yang sering terjadi. Perlu menjadi majid. Jangankan bisikan hati, jangankan lisan yang nyata, bisikan hati itu bisa ditegur ya. Kalau saya sedikit berbaginya. Waktu saya orang yang paling risih dengan aroma mulut yang bau gitu. Harus rajin gosok gigi. Anak saya itu harus gosok gigi yang rajin. Sampai saya sholat di haram di waktu zuhur, seorang ibu di samping saya, Allahu Akbar, muakkan baunya Allah. Setiap bunyian dia, aduh, saya katakan ini ya. Saya kayak orang mabuk, saya puji banget tuh hati saya. Ya Allah, ya orang udah berapa hari juga gosok gigi, gitu kawan saya. Dia ngomong begitu, lagi sholat. Aduh, saya kagak tahan, ya Allah. Astagfirullahaladzim, gitu. Sampai ada bisikan di hati saya mengatakan, hei Nia, kamu mau menghina tamuku gitu. Di hati saya itu, orang di sebelah itu di hidungmu seperti bau orang tak gosok gigi berhari-hari, tapi di hadapanmu itu aroma sekali. Karena dia orang yang berpuasa, itu dia batinnya. Wah, saya itu jangan-jangan orang puasa beneran. Saya salah nih, berarti bohongan Allah nih. Nah untuk ngecek akhirnya selesai sholat, saya keluarkan Tupperware limited edition punya saya. Tupperware itu kesayangan berarti. Kesayangan harganya mahal, isinya baklava khas Turki yang paling saya sukai, penuh baklava. Lalu kemudian saya bilang, kalau orang ini puasa, ini makanan saya kasih dia semua. Apa yang saya miliki gitu ya, Tupperware limited edition dengan baklavanya.
Selesai sholat saya bilang, kebetulan dia orang Melayu, orang Malaysia, ibu makan bersama saya ya, saya bawa bekal, saya keluarin baklavanya. Oh tidak, nak, saya puasa. Siap, sahur. Hah? Belum dia ngomong tadi Allah. Di hati saya, kayak itu sujud begitu. Wah ya Allah. Langsung saya merasa menjadi tamu Allah yang paling hina di saat itu. Kenapa? Karena saya itu malu-maluin banget ya. Saya lagi sholat kan berarti saya di hadapan tuan rumah. Terus di hadapan tuan rumah, saya ngerumpiin tamu yang datang bareng sama saya di rumahnya aja. Jadi kayak orangnya ada orang duduk bareng sama saya di bangku tamu. Saya ini jelek-jelekin dia depan orangnya gitu. Kan kurang ajar ya. Sementara saya nggak kenal siapa dia. Sementara posisinya lebih mulia dari saya. Saya bilang kurang ajar di mulut gitu. Saya bilang bukan mulut lagi, itu hati saja. Saya sudah merasa terhina gitu. Kayak gitu tuh Allah tuh kalau negur kita ya. Hati-hati dah. Maka sekarang udahlah jaga hati, jaga mulut itu penting sekali buat kita. Jadi mayat kemana-mana jadi mayat lah kalau perlu, jangan cuma di sana doang gitu. Nah ini dia, ini Senandung Arafah yang jadi ritual pertemuan miniatur akhirat nanti. Seluruh bacaan talbiyah itu adalah bacaannya ahli surga, dan semua yang hadir di Arafah dijanjikan menjadi ahli surga. Semua sudut tempatnya ada tempat yang mendatangkan ijabahnya doa. Kalau belum tanggal 9 belum ijabah. Jadi banyak juga jamaah yang datang ke Arafah sholat ijabah soalnya. Belum, bentar tanggal 9 ijabah juga insya Allah. Tapi yang paling ijabah betul sampai dapat jaminan surga adalah tanggal 9 Zulhijjah. Nah di tempat inilah kita nikmati semua sudutnya. Mau duduknya di bebatuan, di rerumputan, di tanah-tanah yang gersang, duduk aja. Yang penting hadir di Arafah. Buat Allah memaksa hamba yang hadir di Arafah itu dengan cara yang banyak. Salah seorang murid pengaji saya pergi haji. Untuk sampai ke Arafah kan perjuangannya banyak, ngantri lah, macet lah ya, bisa sampai ke sana mobil dan sebagainya. Jalannya jauh. Namun pengaji saya ini badannya sehat, tapi satu, dia kena sakit cacar air. Saudi kalau sakit dengan sakit wabah cacar paling takut dan trauma. Makanya pandemi itu dia paling ketat dalam hal untuk Ka'bah, karena memang dia paling takut sama endemi begitu. Cacar langsung diisolasi, di karantina khusus. Sehingga murid pengaji saya ini ketika berangkat ke wukuf Arafah, saya itu benar enak banget naik ambulan, langsung sampai di tempat dengan selamat. Kan nggak perlu lama-lama. Dia di dalam ambulan nggak boleh keluar kan? Dia nikmati saja waktu dia bisa menginjak Arafah gitu. Tapi di situ dia mendapatkan fasilitas yang baik. Sampai orang-orang ukur-ukur ada di Mina, di Musdalifah, saya menangkap gitu. Masya Allah ya, penyakit yang membawa anugerah. Meskipun sebagai orang mencemoohnya, Allah tuh harus sakit. Ada yang ngomong begitu. Cacar kok sakit yang hina begitu. Ini saya bilang ganggu ilmu ada lihat. Lagi diperlakukan terhormat sama Allah. Terbebas dari kemacetan segala urusan. Sampai selesai hajinya, dan sakit cacarnya hanya sebentar saja. Jadi dipermudah Allah. Jadi ada orang yang dikasih sakit bukan untuk dipersulit, untuk dipermudah supaya nggak perlu yang berat-berat ya. Ini Arafah. Dan ini Ka'bah yang dibuat oleh Ibrahim ternyata garis lurus dengan Ka'bah yang ada di langitnya Allah. Nah inilah Baitullah yang ada di langit, namanya Baitul Ma'mur. Yang nanti Ka'bah akan diminta untuk naik ke atas. Ka'bah nggak mau, dia bilang, aku hanya mau naik bersama orang yang dimakamkan di Baqi dan Makna. Gak mau naik juga, aku hanya mau berangkat bersama orang yang pernah tawaf di dekatku. Gak mau naik juga, sampai Ka'bah bilang, aku hanya akan naik ke Baitul Ma'mur bersama orang yang merindukan tawaf di dekatku, tapi umurnya tak pernah sampai untuk bertawaf. Maka berangkatlah Ka'bah dengan izin Allah bersama mereka para perindu Baitullah. Maka yang sudah semua yang ada di sini jadilah para perindu Baitullah yang mau berangkat ya ke langit bersama Baitullah insyaallah di akhir zaman. Orang yang bisa sampai ke Baitullah bertawaf, maka akan terjadi proses peleburan dirinya menyatu dengan alam
sekaligus terjadi restrukturisasi sistem di dalam tubuhnya, baik sistem sel tubuhnya, sistem energi di dalam badannya, sistem perjalanan nasibnya, sistem perjalanan keteraturan yang dilakukannya, maka semuanya dirubah sama Allah. Hingga semua orang yang berhaji dan berumrah akan pulang mendapatkan gelar mabrur, baik disebabkan dia benar dalam tawafnya. Jadi orang tuh kalau tawaf terus ke Ka'bah, makanya pahala tawaf itu sampai dari 120 itu dia bernilai 60 kebaikan. 120 kebaikan di tanah haram itu 60-nya adalah tawaf, 40-nya sholat, 20-nya sholat. Jadi memandang Ka'bah lebih banyak gitu daripada sholat. Masya Allah ya. Jadi mendingan kita tawaf sama dengan Ka'bah, berdoa pada Ka'bah. Karena itu sangat besar keutamaannya. Untuk apa? Melakukan perubahan struktur dalam organ kita sendiri. Tawaf itu perbaikan kan makhluk ekstrim, ikutan tawaf. Nah kayak gini perubahannya. Kaidah tangan kanan ampere, ada energi naik ke atas langit yang membuat semua doa cepat dijabah. Dan inilah cara kita berputar. Nanti ibu kalau umrah berputarnya kayak gerakan obat nyamuk ya, supaya bisa sampai mendekat ke dinding Ka'bah. Jangan langsung terobos begitu, itu akan terjebak arus dan badan kita nggak sehat. Jadi pada saat paling ikutin lama minggir, selangkah sampai akhirnya mendekat ke lingkaran Ka'bah terdepan. Jangan terobos, itu nggak akan membuat sehat badan kita. Itu cara-cara tips yang bisa dilakukan kalau nanti ibunda pergi bertawaf. Doa ijabah langsung naik ke langit. Nah ini tempat mas'ah sa'i. Siap-siapin energi 400 meter jalannya. Sekali jalan, balik 800. Jalan lagi, nah gitu. 7 kali 4, 2,8 atau sekitar 2,5 3 kilometer kita berjalan. Capek kan? Capek. Paling berat itu sa'i. Karena sa'i itu nanjak begitu jalanannya. Tapi ada di lantai atas yang datar. Jangan paksakan untuk pergi bersa'i di lantai yang di bawah, karena itu akan lelah kalau kita tidak sehat. Boleh juga menggunakan elektrik nakar ya, naik motor, ada motor listrik, bayar 250.000 sekali naik. Saya beberapa kali naik itu. Ya kalau udah capek, nggak kuat gitu ya. Paling nyerah tuh kalau udah sa'i kita sesak nafasnya naik aja langsung ke lantai atas. Jamaah seperti itu ya kalau udah gak kuat. Biasanya kalau orang Indonesia tuh umrohnya jadwal tidur, udah ngantuk-ngantuknya. Lagi jadwal tidur itu biasanya payah sekali. Jika kayak terjadi seperti itu, biasanya kalau umroh udah berulang kedua kali saya milih untuk naik motor. Tapi kalau masih fit saya main di bawah. Jika gak kuat di bawah saya main naik ke lantai atas, jadi bebas aja. Nah yang menarik ibunda, Rasul memerintahkan kita berdoa di 2 tempat, Sofa dan Marwah, berdoa lebih lama di sana. Doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzaba wahdah. Dan ternyata itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia memuji Allah ya, dengan segala apa yang ditakdirkan kepadanya, itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita baca itu semua gitu ya, menjadi rangkaian dalam ibadah umrah kita. Masya Allah, banyak berdoa di dua bukit ini ijabahnya besar. Jadi saya sering buat catatan kalau di Sofa Marwah, catatan doa buat diri sendiri, buat keluarga, buat teman, buat dakwah, buat negara gitu ya. Kita baca semua. Nah ini fotonya, ini yang sebelah kiri adalah Bukit Marwah. Kalau di sana tuh kayak udah dikasih resin ya, dikasih resin, batunya dilapisi resin, jadi kayak ada air, ya air berliang-liang padahal bukan itu resin. Nanti ibu bisa injak-injak sedikit buat olahraga di situ supaya kalau capek sa'i jalan boleh istirahat di situ. Nah keuntungannya sa'i itu dia boleh istirahat dulu, mau tidur dulu boleh di situ.
Makan dulu lah, lapar, boleh. Ntar lanjutin lagi, boleh. Cuma jadi lebih lama aja ibadahnya. Dan berikutnya ini sofa. Bukit sofa nggak bisa kita injak karena ditutupi oleh besi atau kaca, jadi cuma bisa dipandang saja, lebih tinggi dia dibandingkan marwah. Kalau marwah bisa kita injak-injak, pendek dia datar. Sudah sampai di puncak sebabnya. Nah itu ya bunda ya. Di sana ada tempat air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu jauh letaknya dari Ka'bah, dari Sa'i, adanya dekat makam Ibrahim. Ternyata Zam-Zam itu ketika digali bukan sumur lurus, tetapi lautan. Jadi Ka'bah kita sebetulnya asli terapung di lautan Zam-Zam yang tidak akan pernah kering. Sampai Allah sendiri yang mengeringkan air Zam-Zam. Jadi Ka'bah itu sebetulnya labil. Makanya ketika pernah terjadi pembongkaran fondasi oleh Jubair bin Awam, fondasi Ka'bah terjadi gempa bumi. Karena ada semburan kuat yang dari bawah. Jadi Masya Allah, ini lautan Zam-Zam. Zam-Zam dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebagai ayatun bayyinatun, air Zam-Zam, air yang menjadi hiasan keagungan yang Allah pelihara selama 5.000 tahun lebih sampai hari ini. Masya Allah, ini anugerah. Baca doanya gimana ya sama-sama? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit. Nah ini kita jalan-jalan sekarang ke Multazam, Bu. Nah Multazam ini itu pintu Ka'bah, maka Multazam itu yang ada orang nempel. Cara ibadah di Multazam adalah persis seperti contohkan askar tersebut. Ada sedikit tangga, naik ke atas tangganya, lalu tempelkan badan kita miring begini. Ketika dulu Ka'bah, kan Ka'bah sudah pernah ada di masa Adam alaihissalam. Multazamnya ada, ya ada juga, gitu ya. Cuma mungkin bentuknya tidak kubus seperti yang dibangun oleh Ibrahim dengan Ismail. Nah ini, engkau mengetahui segala apa yang aku rahasiakan dan segala apa yang aku lakukan secara terbuka. Dengarlah dan terimalah pengaduanku. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku dan segala apa yang ada padaku. Ampunilah dosaku. Engkau maha mengetahui segala apa yang aku perlukan. Berikanlah kepadaku apa yang aku minta. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang memenuhi hati dan keyakinan yang mantap, benar, sehingga menyadarkan aku kecuali apa yang telah kau pastikan untukku, dan menyadarkan aku sehingga aku rela atas apa yang telah kau tetapkan. Aku ridho dengan apa yang telah kau tetapkan. Maka setelah berdoa seperti itu, Allah berfirman kepada Adam alaihissalam dalam wahyunya, wahai Adam, kau telah berdoa padaku dengan banyak permintaan. Aku penuhi semua permintaanmu, dan siapapun dari anak-anakmu yang berdoa sama seperti doamu tadi itu, pasti aku hilangkan keresahan dan kesedihannya, dan aku kembalikan apa yang hilang daripadanya, dan aku cabut dari hatinya perasaan miskin, dan aku jadikan kaya ia dalam kenyataan, dan aku sukseskan perniagaannya untuknya dari segala perniagaan, sehingga kekayaan dunia berdatangan kepadanya walaupun tanpa dia kehendaki. Jadi Nabi Adam juga berdoa sama kita sebenarnya. Engkau tahu apa yang ku mau. Ya ada kalimat ini sebab engkau maha mengetahui apa yang ada di jiwaku dan segala apa yang ada padaku, gitu ya. Dan engkau maha mengetahui segala apa yang aku perlukan, dan berikan kepadaku apa yang aku minta. Engkau tahu yang apa aku baru aku minta, maka aku memberikannya. Bahkan kata Allah, aku kasih kamu perniagaan yang kamu gak minta, aku kasih. Nah ini silakan dibaca.
kehidupan sehari-hari walaupun sedang tidak dimultazam. Jadi nanti kita semua hidupnya enak ya. Pengen bayar utang, duitnya udah datang. Belum minta nih, utang dulu masih keluar gitu. Pengen punya ini datang semua. Masya Allah. Ini Masya Allah ini doa ajaib ya, dimultazam. Nah ini kita ziarah ke sini, ini juga adalah tempat Nabi Ibrahim yang masih diabadikan makamnya. Jadi waktu beliau membangun Ka'bah bersama Ismail, naik sebuah batunya jalan ke atas eskalator. Ya, seperti apa namanya keren, naik turun, bisa naik turun ya. Dan itu batu pijakan yang bisa yang amblas dan setelah amblas bisa bergerak naik turun mengantarkan Nabi Adam meletakkan batu karena lumayan tinggi. Kalau dia sendiri itu nggak masuk akal. Jadi Allah yang membuat batu itu bisa naik turun, bisa dipindah-pindah batunya dan setiap pindah naik turun lagi. Dan sampai akhirnya diletakkan tempat di depan pintu Ka'bah. Ini dia yang namanya maqam Ibrahim. Sholat di belakangnya sunnah. Wa tahizu bi maqami Ibrahim musalla. Terus berikutnya peninggalan Ibrahim ini. Hajarul Aswad. Batu hitam meteor superkonduktor. Tidak tenggelam di air, dibakar tidak panas dan tidak pecah. Pernah dicuri ketika dibohongi Raja tahu bahwa ketika ditaruh air tenggelam bukan, itu bukan Hajar Aswad. Dibakar ternyata dia panas, ini bukan. Dipecahkan, pecah berarti bukan. Maka orang yang mencuri bertanya, dari mana kau tahu bahwa batu yang diberikan pada kau palsu? Karena aku mendengar hadis Rasulullah yang mengatakan Hajar Aswad tidak tenggelam, Hajar Aswad tidak panas kalau dibakar, dan Hajar Aswad tidak akan pecah jika dipukul di tempat dan sebagainya. Jadi ya, Hajar Aswad. Kok bisa lumpuh? Karena pergesekan manusia menciumnya setiap hari. Nah, inilah tempat yang menjadi pemburuan terakhir pada jamaah. Pokoknya kalau nggak nyium kayak nggak afdol gitu. Padahal ini bukan tempat yang lebih istimewa dibandingkan tempat lainnya. Enggak. Yang istimewa itu multazam sebelah. Kemudian Hajar Ismail istimewa, tapi haji tidak ada, biasa aja. Mencium itu hanya bagian dari mencium ibadah saja. Tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad nanti dia pulang mendapatkan apa? Orang yang mencium Hajar Aswad menjadi lebih mulia kedudukannya, biasa aja. Sehingga ketika kita memburu ini hati-hati. Jadi ada jamaah saya yang masuk ke situ, begitu berhasil bisa nyium, tapi dia nggak keluar kepalanya. Kan ada orang lagi warna ya, keluar masuk lagi, sampai menekan, sampai dia pingsan. Dia bilang, sampai saya ketemu dia di rumah sakit sudah terkapar. Dia bilang, nyawa saya sudah 1% kalau ibarat baterai handphone katanya. Saya seperti sudah mau mati. Sampai datang orang dari India menarik dia dengan cepat, lalu mengguyurnya dengan air es. Gak tahu sebenarnya jadi bukan air es, cuma dia bilang itu air es. Mungkin zam-zam ya, yang ada tangan spontan digerojogin. Saya sadar tapi saya langsung pingsan dan dibawa langsung ke rumah sakit. Ketemu saya di rumah sakit dalam keadaan berupaya. Dan dia bilang begini, ternyata Hajar Aswad memang untuk orang-orang yang istimewa saja. Saya bilang enggak. Semua tamu yang datang semuanya istimewa. Bukan hanya yang mencium Hajarul Aswad. Jadi janganlah mengatakan itu. Kasihan yang gak nyium, pulang sedih. Saya kan mau tamu istimewa, gak nyium Hajarul Aswad. Kasihan ya. Padahal dari itu ya. Enggak ya. Jadi janganlah terlalu melampaui. Jadi udah nenek-nenek jamaah saya keinjak-injak, saya teriak-teriak loh. Jadi dia pergi itu tawaf berdua temannya sama-sama orang Sulawesi atau orang Jawa Timur, kan orang semangat tuh, Sulawesi semangat, orang Jawa Timur semangat, orang Makassar. Ayo bu, yang muda bawa nenek-nenek ini, kita takut Hajar Aswad. Saya nyusul kan belakang, saya lihat mereka udah nangkring di atas ini. Ini bisa berdiri nih, berdiri tuh dia di situ nangkring. Nunggu ya, saya kata, ibu turun, ibu turun. Saya coba tanda, aduh saya foto doang aja. Aduh ada apa-apa kayak gimana, saya foto aja. Bener, saya lihat nenek itu gotong-gotong ke rumah sakit, injek-injek kan.
Nyampe di kamar hotel, saya udah nangis aja. Saya bilang, saya teriak-teriak, saya gak denger gitu. Ya orang dia lagi sibuk sama guru gitu kayak gitu. Saya kira dia bakal ternyata tuh badannya. Nanti malah sembuh sakitnya. Jadi dia penyakit rupanya. Obatnya dikit-dikit dari asbak. Ibu mau sembuhnya dikit-dikit. Gak mau ya. Ya itu mah ya mukjizat lah ya buat saya. Gak meninggal aja alhamdulillah lah buat saya. Tapi jangan deh saya. Kayaknya saya rata-rata ini. Saya sekarang terus terang udah berapa puluh ya umroh gak pernah ngejar aswad sekarang. Belum orang takbirkan ya. Bila dekat ada aswad COVID, gak bisa masuk di pagar ring gitu ya. Kira sepi gitu ya. Kapan-kapan misalnya. Saya yakin Allah akan kasih kesempatan terbaik itu. Insya Allah ya. Lalu berikutnya nanti Hijr Ismail pun. Nah inilah yang menjadi makam Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi di sini. Ya, inilah dua makam manusia paling sabar katanya. Wahai Abu Hurairah, di pintu Hijr Ismail ada malaikat yang selalu mengatakan kepada setiap orang yang masuk dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, kamu telah diampuni dosamu. Maka mulailah dengan amalanmu yang baru. Sholatlah kamu di sini jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah. Dikatakan pada suatu hari ketika Nabi Ismail menyampaikan keluhannya kepada Allah tentang panasnya kota Mekah, lalu Allah menurunkan kepada Nabi Ismail, sekarang aku buka hijirmu, kamarmu, pintu surga, dan dari pintu itu keluar hawa dingin untuk kamu sampai hari kiamat nanti. Bu, sekarang itu masuk Hijr Ismail gak enak. Yang perempuan dari dinding Ka'bah sini merempet ke sini, nempel aja di dindingnya, sampai di sini nanti ada pintu dibatasi, kita bisa langsung masuk tertib. Jadi bisa berlama-lama. Perempuan dari arah sini, laki-laki dari arah dinding Ka'bah sini, semua akan masuk. Kalau mereka udah selesai, mereka akan disuruh keluar, nanti masuk lagi. Jadi lebih tertib, nggak ada desek-desekan. Desek-desekan sekarang nggak marah, nggak kayak dulu, nggak bertaruh. Sekarang bisa antri, dengan antri makanya insya Allah, tapi antrinya mesti dari sini. Itu yang kalau kita pengen masuk Hijr Ismail. Jadi ketika dikatakan salah satu pintu surga akan ada udara dingin, ini kan desek-desekan, kita panas banget. Begitu masuk sini, ibu akan merasakan udara dingin. Jadi beberapa kali saya ke Hijr Ismail, kalau udah masuk Hijr Ismail, suara orang berzikir keluar nggak kedengeran. Kayak tiba-tiba terjadi keheningan di ruang Hijr Ismail, dan udaranya langsung sangat bersih. Oksigen itu banyak di wilayah Hijr Ismail. Walaupun kita berdesakan berada dalam hijrnya, dan rupanya itu sebabnya karena ada doa Ismail yang meminta agar udara panas dikeluarkan dan Allah membuka pintu surga di dalamnya, dan itu baru udara dingin. Nah itu Masya Allah beda. Jadi memang tempat ibadah yang paling enak di Masjidil Haram itu, kalau pengen dapat kesyahduan dari kehingar-hingaran orang berzikir dalam tawaf, masuklah ke Hijr Ismail, kamu akan tenang ya. Karena itu bagian dalam Ka'bah sebetulnya ya. Nah kenapa bentuknya melengkung? Konon katanya waktu Ismail bikin, Ismail itu bukan tukang profesional gitu ya. Ibrahim bikinnya kotak, sudutnya kotak. Bila di bagian Ismail tak melengkung katanya begitu. Sehingga bentuk Ka'bah itu tidak lagi menjadi seperti kubus. Dan memang Ibrahim sendiri juga nggak kubus, tapi agak mirip-mirip trapesium ya, bentuk asli dari Ka'bah itu atasnya. Nah inilah yang dibuat, makanya kenapa akhirnya melengkung. Kok terbuka? Karena ketika masa Rasulullah belum jadi Rasul, terjadi pembubaran Ka'bah, harta halal sudah habis. Cuma bisa bikin kotak tinggal sedikit begitu, tapi hasilnya persegi panjang. Persegi panjang agak melengkung di bagian ujung. Dan akhirnya dipotong, dibuatkan lengkung penuh untuk Hijr Ismail. Sekarang lengkungnya sempurna lah ya dibuatnya. Nah silakan ibu-ibu nanti memburu ini kalau pergi umrah ya. Terus Abu Hurairah di pintu udah semuanya udah. Sekarang yang ini, nah yang terakhir ini dia terakhir talak emas dari Ismail. Yang membuat ijabahnya doa bukan talak emasnya, karena talak emas ini sebetulnya adalah pancuran untuk keluar air dari atap Ka'bah. Ya. Dibuat emas ya karena mensakralkan ya akan keagungan Ka'bah tentunya dibuat
dibuat talang emas, dan ini sudah diganti berkali-kali, peninggalannya ada di Turki. Nah, talang emas ini di bawahnya, jadi maksudnya gitu ya, di bawahnya itulah disebut sebagai pintu surga, tempat ketika Nabi Ismail berdoa minta udara panas itu dikeluarkan dari wilayah kota Mekah. Lalu kemudian Allah bikin ada angin sejuk dari pintu itu. Nah, ketika itu Utsman bin Affan baru keluar tuh dari Hijr Ismail di bawah talang emas. Dia bilang sama sahabatnya, bertanyalah kalian padaku, aku dari mana? Maka sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, dari manakah engkau? Aku baru saja keluar dari salah satu pintu surga, katanya. Jadi kalau ibu-ibu nanti masuk ke Hijr Ismail ditanya sama temannya, dari mana aku tadi itu? Alhamdulillah, saya baru keluar dari pintu surga. Gitu, Masya Allah. Inilah dia ritual ibadah haji, umrah, dan tempat-tempat bersejarah di mana sampai hari ini masih terus dikenang sampai yang terakhir. Jadi artinya, jika ibunda semua menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak dengan baik, saya yakin jejak sejarah ibu-ibu semua nanti akan terukir. Saya melihat Capres Bapak Anies Baswedan. Hari ini kalau dia ceramah selalu cerita sejarah. Rupanya karena dia punya kakek yang adalah peletak batu sejarah bangsa ini, ya. Orang Arab yang menolong bahkan termasuk politis kemerdekaan. Oh, pantas. Jadi heritage ada gitu. Jejak sejarah dan turun kepada keturunan berikutnya. Dan banyak sekali cerita Prabowo, ayahnya orang yang juga hebat. Terus begitu saya perhatikan cerita-cerita orang-orang besar itu, ternyata runutan ke atasnya adalah orang tua yang mampu membangun tata letak sejarah di masa sebelumnya, sehingga akhirnya anaknya berhak menjadi pemimpin di masa depan. Demikian juga dengan kita semua tentunya. Kalau kita punya anak yang luar biasa, maka anak kita akan dikenang sebagai anak yang juga hebat. Untuk ulama, emang mamanya siapa kan gitu? Oh, Bunda Kurnia, pantas gitu ya. Pokoknya perbincangan orang tentang anak kita adalah gak pantas, ibunya begitu pasti anaknya begitu gitu. Nah, itulah yang kita harapkan dari pengasuhan kita. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam melahirkan Ismail dan Ishak menjadi tonggak para nabi dan rasul. Allahumma bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka sesi pertanyaan dari jemaah untuk Bunda Kurnia. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup majelis ini dengan doa semoga kita dijadikan hamba pilihan Allah untuk datang ke Baitullah, baik itu umrah dan haji. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.